Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita kembali ketemu di Manajemen Operasional Perbankan Syariah. Ini adalah pertemuan ke-9 kita dan kita akan membahas mengenai akad-akad bank syariah. Dan sebelumnya ini sebenarnya materi ini udah pernah kalian dapetin sih, dan berusaha cuma ngulang aja di fikih muamalah kalau nggak salah ya. Jadi ini udah pernah aja. Jadi buat kalian mungkin materi ini itu nggak asing, tapi memang ini ada di silabus kita, di silabus MOPS, jadi tetap berusaha sampaikan kayak gitu. Yuk, mari kita mulai pembelajaran kita. Nah, kita mulai dengan 4 akad terlebih dahulu. Jadi, akad-akad nanti ini yang akan berusaha jelaskan, berusaha ambil dari OJK. Jadi, ini memang akad-akad yang terjadi di perbankan di Indonesia. Kayak gitu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah wadiah. Kita sering dengar istilah wadiah ini adalah ketika kita mau menabung uang kayak gitu ya, atau mbak-mbak customer service ketika kita mau buka rekening tabungan itu sering kali menyebutkan wadiah kayak gitu ya. Wadiah itu adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang gitu ya, dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang. Jadi kalau misalnya kita nabung, terus akadnya wadiah, kita tanda tangannya gitu ya dengan akad wadiah, itu sebenarnya kita menitipkan barang atau uang itu kayak gitu kan, untuk dijaga keamanan, keutuhan, dan keselamatannya kayak gitu. Kemudian yang kedua itu adalah mudharabah, itu adalah akad kerjasama usaha. Jadi kayak pembiayaan kayak gitu antara pihak pertama, malik, sohibul mal, atau bank itu sendiri kayak gitu ya, yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua bisa amil, bisa mudharib, bisa nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Nah, ini adalah akad mudharabah. Kemudian yang ketiga adalah musyarakah. Yang musyarakah ini akan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Jadi memang dia untuk usaha tertentu dan masing-masing itu memberikan porsi dana masing-masing. Jadi kalau misalnya akadnya musyarakah, ya bank itu mempunyai porsinya, terus kemudian si orang tersebut, si nasabah itu, customer itu juga mempunyai porsinya sendiri. Jadi ini bisa dua orang atau lebih untuk misalnya mempunyai sebuah project apa kayak gitu ya, yang masing-masing nanti ada porsi dananya masing-masing kayak gitu. Nah, itu namanya musyarakah. Terus berikutnya adalah murabahah. Nah, ini adalah akad pembiayaan suatu barang. Jadi ini misalnya untuk pembelian barang dan lain sebagainya dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sesuai dengan keuntungan yang disepakati. Misalnya ini nih apa, temennya Bu Rosana ada tuh yang beli rumah pakai muamalat. Jadi sistemnya kayak gini, dia beli rumah misalnya 100 juta, terus sama bank itu dibelilah 100 juta, kayak gitu kan. Terus rumah itu dijual oleh bank kepada temannya Bu Rosana itu seharga 120 juta. Nah, jadi akadnya tuh kayak gitu, jual beli, kayak gitu ya, harga belinya nanti dilebihkan, kayak gitu. Nggak tahu nih, Bang Muamalat masih nggak pakai akad ini gitu. Ini berapa tahun yang lalu ya, sebelum berusaha di IAIN gitu deh. Mungkin 4 tahunan yang lalu gitu. Oke, berikutnya adalah akad salam atau salm. Jadi ada beberapa dosen di FEB ini yang sering menyebutnya salm kayak gitu. Ada yang salam gitu ya. Berusaha bukan ahli fikih, jadi berusaha ikutan aja sih ya, salm kayak gitu. Ini adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang telah disepakati. Jadi ini adalah akad pembiayaan gitu ya untuk suatu barang. Nah, dengan cara pesen dulu, bayar dulu kayak gitu.
yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat yang disepakati. Kadang kita kayak gitu kan ya, misalnya mau pesen barang apa gitu, pesen dulu bayar dulu, itu kan ada gitu. Kita mau pesen apa misalnya yang sering keseharian kita makanan kayak gitu ya, tapi kalau makanan jarang sih dibiayain bank gitu kan, maksudnya sesuatu yang besar kayak gitu, biasanya kan pesen dulu terus bayar dulu. Nah itu namanya salm. Terus yang kedua, sorry, yang keenam ya, berarti yang keenam itu adalah istisna. Itu adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu. Jadi dibuatin, pesan untuk dibuatin terlebih dahulu. Kayak gitu. Jadi ini barangnya belum ada. Terus disepakati antara pemesan dan pembeli atau penjual dengan pembuat. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi pesan dulu, barangnya belum ada untuk dibuatkan kayak gitu. Nah, nanti dia akan dibiayain oleh bank kayak gitu. Berikutnya adalah ijaroh. Itu adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi misalnya kita dipinjami oleh bank kayak gitu ya, uang kayak gitu, terus kita memberikan hak guna sebuah lahan kita gitu kan, atau rumah kita kepada bank. Nah, nanti tuh transaksinya itu sewa, jadi bank itu boleh memanfaatkan barang atau jasa itu kayak gitu ya, tanpa ada pemindahan kepemilikan barang itu. Jadi barang itu tetap miliknya kita kayak gitu. Terus bedanya dengan ijarah muntahiyah bitamlik ini, itu adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindah hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Jadi nanti kalau misalnya kita lama-lama misalnya nggak bisa mengembalikan sesuatu kepada bank kayak gitu-gitu, atau tidak bisa membayar kepada bank, dan nanti itu ada opsi pemindahan kepemilikan barang tersebut jadi punyanya bank kayak gitu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah qard. Ini adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah itu wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati kayak gitu. Jadi ini pinjaman dana kepada nasabah gitu. Nah, ini biasa aja sih kalau qard gitu ya. Sering kita dengar juga di konvensional kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan, mungkin kita bahas di forum grup gitu ya, grup discussion. Gitu aja. Oke, yuk kita akhiri. Gitu aja pembahasan mengenai akad-akad yang ada di Bank Syariah. Maaf bila banyak salah-salah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.